Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih sempat membuat satu tugas, yaitu tentang satu kisah di dalam Al-Qur'an, kisah keluarga Luqman Al-Hakim, yang dimana kisah ini menceritakan tentang keluarganya, sebagaimana ibunya yang melahirkan anaknya dan seorang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Salawat dan taslim kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi kita, syafaat kita nanti di yaumil qiyamah, sayyidina wa habibina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita dan telah mengajarkan kepada kita umat saat ini, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Pendengar yang kami hormati dimanapun kalian berada, adapun kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas satu kisah di dalam Al-Quran, yaitu kisah Luqman Al-Hakim, yang dimana kisah ini menceritakan tentang keluarga beliau, yang dimana keluarga ini mencontohkan kepada kita bagaimana kita hidup dalam keluarga kita. Seorang anak harus taat kepada kedua orang tuanya, dan orang tua harus mengajarkan kebaikan dan akhlak yang baik kepada anaknya, sebagaimana dalam firman surah Luqman ayat 14 yang akan dibacakan oleh teman saya bernama Fadilah, dan yang akan diterjemahkan oleh teman saya bernama Cynthia Noho. Persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terputus, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lelah yang bernama Kafar, dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembali. Pendengar yang kami hormati dimanapun berada, di dalam ayat 14 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sosok seorang ibu yang dimana melahirkan menyampai selama 2 tahun, kita harus taat kepada ibu kita. Dan dimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana kita mendapatkan surga? Ketika kita taat kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Yang dimana dalam ayat ini menjelaskan kepada kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur terhadapku, maka azabku sangat pedih. Di dalam arti ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai nikmat, berbagai kesempatan untuk hidup ini. Dan bagaimanapun di dalam ayat ini menjelaskan tentang kita tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka bagaimana caranya kita taat kepada kedua orang tua kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan taat kita kepada kedua orang tua kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang anak harus taat
Sami'na wa ta'na, didengar dan ditaat, bukan sami'na wa sa'ina, didengar tak diabaikan. Pendengar yang kami hormati dimanapun kalian berada. Sebagaimana di ayat selanjutnya, ayat 15, membicarakan tentang bagaimana kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana orang tua harus mengajarkan kebaikan dan akhlak yang baik kepada kita. Akan tetapi ketika orang tua kita mengajarkan keburukan, mengajarkan kejahatan kepada kita tanpa kita mengetahui dan mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan sekali-kali kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita mengajarkan dan menyuruh kita untuk berbuat jahat, jangan kita mengikutinya. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah menaati keduanya. Dan pergaulilah mereka dengan baik di dunia. Dan ikutilah jalan orang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali. Maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. pendengar yang kami hormati, yang insya Allah mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang 15 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sebagai seorang anak untuk jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak mengetahui ilmunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kepada kedua orang tua kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada kita, untuk mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Akan tetapi ketika orang tua menyuruh kepada kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita sampai syirik. Maka kita harus taat kepada kedua orang tua kita ketika orang tua mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang namanya buruk. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwasannya di dalam dua ayat ini, ayat 14 dan ayat 15, menjelaskan bahwasannya di ayat 14 kita harus taat kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, yang dimana seorang ibu yang membesarkan, menyusui dan menyapih selama umur 2 tahun, kita harus taat kepada seorang ibu. Karena di dalam hadis bahwasannya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk taat kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Pendengar yang kami hormati, dimanapun kalian berada, baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam satu kisah ini, yaitu kisah Luqman Hakim. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi diri kita, wabil khusus untuk kalian semua yang mendengar ini. Ketika ada salah kata, itu datangnya dari kami, karena kami ini manusia biasa yang selalu menjadi salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum